Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Ramadhani dengan NIM 25002034 dari kelompok 1 mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Profesor Nur Hizra Gistituati MPD ED selaku dosen pengampu atas waktunya. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan materi mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Materi yang akan saya sampaikan ini meliputi 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan. 2. Persamaan dan perbedaan administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan. 3. Pentingnya administrasi dan manajemen pendidikan. 4. Tujuan administrasi dan manajemen pendidikan. Perkembangan administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, yang pertama, saya akan membahas definisi administrasi dan manajemen pendidikan. Menurut Liang Yi tahun 1992, secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrere atau ministro yang berarti melayani, membantu, atau mendukung tercapainya suatu tujuan. Nah, dengan demikian, administrasi dapat dipahami secara luas sebagai bentuk pelayanan atau pengabdian terhadap suatu objek tertentu. Juga dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses menyeluruh yang dilaksanakan melalui kerjasama antar kelompok dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal seluruh sumber daya, baik itu personil, material, maupun spiritual secara terencana, sistematis, dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dengan demikian, administrasi pendidikan memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekedar kegiatan ketatausahaan atau pengelolaan surat menyurat saja. Administrasi pendidikan mencakup koordinasi seluruh pihak, pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia, serta pengelolaan proses pendidikan secara menyeluruh untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Nah, sedangkan manajemen dapat kita pahami sebagai strategi untuk memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam prakteknya, manajemen ini melibatkan beragam teknik yang memadukan unsur kepemimpinan dengan cara estetis, termasuk kemampuan mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, serta mengordinasikan semua elemen yang saling mendukung agar tujuan tersebut tercapai. Nah, dengan kata lain, manajemen adalah proses kerjasama antara individu dengan kelompok serta penggunaan sumber daya lain untuk mencapai sasaran organisasi melalui aktivitas manajerial pendidikan, merupakan salah satu aspek krusial dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, diperlukanlah pengelolaan yang sistematis dan terstruktur melalui administrasi serta manajemen pendidikan. Nah, meskipun kedua konsep ini memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Administrasi pendidikan lebih menitik beratkan pada kegiatan pencatatan, penyusunan, serta pengaturan seluruh aktivitas pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan terarah. Nah, sementara manajemen pendidikan ini lebih berfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian POAC sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia, sarana, maupun prasarana, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu persamaan. Itu yang pertama, tujuan akhirnya sama, yaitu mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, melibatkan kerjasama. Keduanya menekankan koordinasi, pengarahan, dan integrasi sumber daya agar kegiatan pendidikan terorganisir dengan baik. Berorientasi pada pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Nah, perbedaan keduanya ini, yang pertama pada fokus kegiatan.
Administrasi lebih pada kegiatan operasional dan teknis seperti pencatatan, pendokumentasian, penyusunan laporan, dan manajemen lebih ke proses POAC. Cakupan proses administrasi ini statis karena sudah ada, dan manajemen ini lebih ke dinamis karena tuntutan perencanaan dan pengembalian keputusan tujuan pendidikan. Nah, ketiga, pentingnya administrasi pendidikan, yaitu mengatur kegiatan pendidikan agar terstruktur dan sistematis. Pencatatan dan pendokumentasian untuk memudahkan evaluasi dan pengembalian keputusan. Optimalisasi sumber daya. Nah, selanjutnya adalah kepentingan manajemen, yaitu perencanaan dan penataan sumber daya, pengarahan dan kontrol, agar semua berjalan sesuai dengan rencana, koordinasi dan kerjasama. Yang keempat adalah tujuan administrasi. Menurut Sir Giovanni dan Carver, administrasi pendidikan memiliki 4 tujuan utama, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan kepuasan kerja. Tujuan tersebut dapat dijadikan kriteria untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di masing-masing organisasi atau lembaga pendidikan. Nah, berikut adalah tujuan manajemen, yaitu memastikan seluruh proses pendidikan berjalan secara terencana, terorganisir, dan efektif. Melalui manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat mengendalikan dan mengorganisasikan seluruh sumber daya, baik tenaga pendidik, staf maupun sarana dan prasarana, agar setiap aktivitas pendidikan mendukung mencapai tujuan secara optimal. Yang kelima adalah perkembangan administrasi. Administrasi ini dan manajemen pendidikan mengalami perkembangan yang cukup panjang. Awalnya administrasi hanya dipahami sebagai kegiatan rutin seperti mencatat, mengarsipkan, dan mengatur dokumen. Namun seiring waktu keduanya berkembang lebih luas dan diakui dalam 3 aspek penting, yaitu sebagai ilmu, seni, dan profesi. Pertama, sebagai ilmu. Ilmu administrasi dan manajemen memiliki landasan teori, konsep, serta metode yang bisa dipelajari dan diuji kebenarannya. Artinya, pengelolaan pendidikan tidak lagi sekedar pengalaman praktis, tapi sudah menjadi disiplin ilmu yang sistematis. Kedua, sebagai seni. Administrasi dan manajemen menuntut keterampilan dan kreativitas dalam penerapan ilmu. Ini memang memberi dasar, tapi senilah yang membuatnya berhasil di lapangan. Misalnya, seni berkomunikasi, seni memimpin, seni membangun hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Ketiga, sebagai profesi. Administrasi dan manajemen kini diakui sebagai bidang pekerjaan khusus yang membutuhkan keahlian, kompetensi, dan kode etik tertentu. Nah, dalam pendidikan, hal ini terlihat pada peran kepala sekolah, pengelola lembaga, hingga staf administrasi yang bekerja secara profesional. Kita simpulkan bahwa administrasi dan manajemen ini berkembang dari praktik sehari-hari, kemudian menjadi ilmu dengan teori yang kuat, diterapkan sebagai seni mengatur manusia, dan akhirnya diakui sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan. Mungkin sekian penjelasan mengenai konsep dasar administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Mohon maaf atas ada kesalahan kata atau bagaimana. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.